Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang kasih Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, memang firman Tuhan ini luar biasa, ya. Firman Tuhan itu hidup, dan firman Tuhan itu memang dapat membawa kita kepada jalan kebenaran. Ya. Pada waktu kita merenungkan bahwa Tuhan Yesus diasuh sampai bertumbuh menjadi dewasa. Nah, di situ saya juga memikirkan ya bahwa orang tua perlu mengasuh anak untuk menjadi dewasa. Nah, untuk menjadi dewasa secara sosioemosional, antara lain kita mengajarkan supaya dia memiliki hati kasih, ya, memiliki kasih. Nah, orang yang memiliki kasih itu bisa berempati. Nah, saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 3 mulai ayat 16. Ya, dikatakan bahwa dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan kita pun wajib, ya, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai, kemudian dijelaskan bagaimana kasih itu, ya, ini kasih untuk saudara-saudara kita. Lalu ayat berikutnya mengatakan, siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, kita itu mengasihi Allah, tetapi juga harus mengasihi manusia. Nah, tapi di sini banyak hal yang praktis yang disampaikan oleh Yohanes kepada orang yang menerima tulisan ini, termasuk saudara dan saya. Sekarang kita menerima firman Tuhan ini. Jadi pada waktu kita mendidik anak supaya dia bertumbuh menjadi dewasa, kita juga mengajarkan dari segi sosioemosionalnya, ya, dari segi supaya dia mempunyai karakter, dia meniru. Kalau dia ada kasih, kita melatih dari kecil supaya dia itu dapat mengasihi. Tapi prakteknya kasih itu kita bisa berempati. Kalau ada orang yang menderita susah, kita memperhatikan. Tapi kita tidak terlalu jauh memikirkan. Memang sasaran utamanya sampai yang terakhir demikian. Tapi awal-awalnya kita mengajarkan anak supaya bisa berbagi. Pada waktu masih kecil, biasanya anak itu namanya sifat anak-anak. Apa-apa untuk saya mau ini, saya mau itu. Tidak pernah memikirkan orang lain. Ya, itu sebabnya orang yang demikian disebut masih sifatnya kekanak-kanakan. Tapi kita akan melatih supaya mereka menjadi dewasa. Menjadi dewasa itu memikirkan orang lain juga. Nah, kita tahu di dunia ini banyak orang yang masih cara berpikirnya kekanak-kanakan, ya. Kita lihat orang yang serakah, orang yang menggunakan uang orang lain untuk diri sendiri, menipu orang hanya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu semuanya itu sifat kekanak-kanakan. Dia belum dewasa. Kalau sudah dewasa secara mental, secara emosi, dia tidak demikian. Jadi seperti Yesus menyerahkan nyawanya, kita juga harus menyerahkan nyawanya
untuk saudara-saudara. Ya, dan teladannya kalau kita mengasihi, kita tidak bisa menutup mata, menutup hati kepada orang yang membutuhkan. Jadi mujizat Tuhan itu terjadi melalui kita. Ya, ada baru-baru ini beredar, tapi sebetulnya itu sudah lama beredar, tapi diedarkan kembali tentang hari Natal. Ya, hari Natal itu berbagi kasih. Jadi ada keluarga yang keadaannya parah sekali, tidak mempunyai apa-apa untuk makan. Jadi si bapak pulang hanya membawa batu. Anaknya senang dikira membawa makanan, tapi ayahnya bilang, coba ambil kayu api. Ini terjadi di Afrika ya. Ambil kayu api, kita nyalakan api. Mereka masak di tungku pakai kayu begitu ya. Lalu dia isi air dalam panci, dimasukkan batu ke dalam panci itu. Nah, pada waktu itu dia mengajak anaknya, ayo kita menyanyi, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan itu memberi segala sesuatu untuk kita. Wow, dia menyanyi sambil menangis keluar air mata. Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, semua Tuhan penuhi kebutuhan kami. Terima kasih. Dia cuma terus terima kasih sama Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Dan dia tidak minta sesuatu, saudara. Tetapi pada waktu itu ada seorang yang datang memberi hadiah Natal. Dia dicari, oh benar untuk saya, iya. Dia membawa makanan. Aduh, ada ayam, ada entah apa di dalamnya, satu satu iglo kecil itu ya, tempat makanan itu besar isinya makanan. Waduh, dia sukacita sekali, masih diberi hadiah yang lain satu bungkus, malah diberi uang lagi. Aduh, dia tidak habis-habisnya. Dia bersyukur, memang dari suatu segi karena bersyukur Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengabulkan syukurnya itu. Dan juga itu waktu hari Natal, waktunya orang berbagi kasih. Ya, jadi kalau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan itulah kita belajar berempati. Jadi orang lain yang memperhatikan ini, dia berempati kepada orang yang kesusahan. Jadi mujizat terjadi pada waktu kita bisa berempati kepada orang lain. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah renungan ini, cerita ini Tuhan, dapat menginspirasi orang-orang yang merenungkan firman-Mu. Dan kami mau melakukan seperti itu. Ajarlah kami berempati. Biarlah kami orang tua mengajarkan kepada anak-anak untuk berempati. Sehingga mereka bertumbuh dewasa, mereka dapat berempati. Dapat mengasihi orang lain dengan perbuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhatikan semua kebutuhan kami. Demikian juga Tuhan, jikalau di dalam orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini ada yang kekurangan, ada yang perlu diperhatikan. Tuhan, gunakanlah anak-anak-Mu untuk saling memperhatikan dan memenuhi keperluan orang lain sehingga mujizat-Mu terjadi. Karena kami dapat berempati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, mari kita berempati sehingga kita dapat mewujudkan mujizat Tuhan untuk sesama kita. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.